Temani Serina Lutfi. Di vlog ini aku mau sharing kegiatan produktif apa aja sih yang bisa kalian lakuin di rumah aja. Atau sendirilah ya kalau PPKM sekarang diperpanjang. Jadi biar waktu kosong kalian di rumah nggak terbuang sia-sia. Jadi langsung aja let's go. Yang pertama, membaca buku. Ini jelas banget sih kegiatan produktif. Soalnya membaca buku kan tahu sendiri lah ya, bisa meningkatkan wawasan, bisa memperbaiki pola pikir kita, bahkan bisa meningkatkan memori kita. Kalian nyadar gak sih setiap kali kalian habis membaca suatu buku di luar buku pelajaran sekolah? Pasti pola pikir kalian itu mengalami perubahan gitu loh. Entah itu makin bingung atau menjadi lebih baik. Tapi pasti itu ada perubahan, entah itu dari hasil membaca buku self-development atau bahkan novel. Menurutku salah banget sih kalau orang-orang bilang, kenapa sih baca novel membuang-buang waktu banget gitu. Itu menurutku salah banget, soalnya membaca novel pun itu bisa meningkatkan kosakata, bahkan setiap cerita itu pasti ada suatu pengetahuan atau suatu pelajaran yang bisa diambil maknanya. Jadi nggak ada buku yang sia-sia. Terus buat kalian yang mungkin sekarang lagi belajar bahasa Inggris, aku punya rekomendasi buku yang menurut aku sih ini bagus banget dan recommended. Nah, ini yang pertama ada series Stories for Rainy Days dari Naila Ali. Ini menurutku isinya dikit dan banyak gambar-gambar juga. Terus bahasa Inggrisnya itu juga masih mudah dipahami. Jadi enak aja gitu buat dibikin belajar bahasa Inggris. Aku spoilerin dikit isinya ya. Pokoknya tuh kayak gini. Kalian bisa cari aja di Gramedia. Aku belinya di situ soalnya. Terus yang kedua ada Dear Tomorrow dari Maudy Ayunda. Ini juga isinya nggak banyak. Terus bahasa Inggrisnya juga masih mudah untuk dipahami. Terus juga isinya ini kayak motivasi-motivasi gitu sih. Jadi ya bagus saja gitu buat self development dan juga buat belajar bahasa Inggris. Terus yang ketiga ini ada The Book of Questions. Ini bukunya itu sebenarnya isinya cuma pertanyaan-pertanyaan aja sih dan dikit banget. Coba kalian lihat. Nah ini tuh cuma pertanyaan-pertanyaan aja. Nah kayak gitu. Tapi yang bikin aku buat ngerekomendasiin buku ini ke kalian karena selain cuma pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris, kalian juga bisa sekalian belajar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di buku ini pakai bahasa Inggris juga. Jadi bisa sekalian ngelatih speaking kalian gitu. Terus juga pertanyaannya di sini tuh bikin mikir gitu. Jadi ya bagus aja sih, seru gitu. Sebenarnya tuh masih banyak banget buku yang bagus-bagus, termasuk buku yang berbahasa Inggris, buku self-development, buku novel. Aku juga punya lumayan banyak dan bagus-bagus. Tapi kayaknya aku bakalan bikin video sendiri buat rekomendasinya. Jadi tunggu aja, oke? Yang kedua, belajar bahasa asing. Kalau ini kalian bisa menyesuaikan saja sama minat kalian mau belajar bahasa apa. Kalau aku sendiri kemarin itu buat ngisi liburan aku ikut les bahasa Inggris online di Kampung Inggris. Aku lupa nama bimbelnya apa, nanti aku cantumin di sini. Nah di situ aku ngambil kelas speaking. Ya, kelas speaking selama 1 bulan. Kalau nggak salah harganya itu sekitar 300.000 gitu. Terus selain les juga banyak banget aplikasi belajar bahasa asing yang gratis. Kalian bisa cari sendiri atau nanti aku cantumin di sini rekomendasinya. Atau kalian mungkin ada rekomendasi dari kalian sendiri, jangan lupa buat komen di bawah, oke? Yang ketiga, ikut kegiatan volunteer. Kalau ini juga menyesuaikan sama minat kalian sih, mau kegiatan volunteer yang kayak gimana juga sekarang banyak banget. Bahkan sampai online ataupun offline itu juga ada. Kalau aku sendiri lebih suka kegiatan volunteer yang offline. Karena kalau online tuh menurut aku sense of belonging acaranya itu kurang dapet gitu loh. Jadi ya gitu, aku nggak terlalu suka online. Tapi kalau kalian mau nyari yang online itu banyak banget. Kalian bisa nyari di Instagram. Kalau aku biasanya ngikutin informasi dari IDN Volunteer.
kalian bisa follow aja di situ. Yang keempat adalah belajar editing. Kenapa? Ini menurut aku sendiri sih. Karena kan sekarang semuanya serba online kan ya, banyak yang online. Jadi menurut aku visual itu adalah salah satu hal yang paling penting dan perlu untuk dipertimbangkan. Soalnya kalau serba online gini kan pasti mata itu maunya lihat yang bagus-bagus gitu kan. Jadi kalau misal visualnya jelek, kayak gampang bosen dan capek gitu orang yang lihat. Makanya menurut aku editing ini perlu banget sih, entah itu edit foto maupun edit video ataupun desain-desain gitulah pokoknya. Nah, kalian pasti pernah dengarkan ada Adobe itu yang banyak banget itu. Nah, nanti aku cantumin di sini sih, aku juga nggak hafal ada apa aja. Nah, Adobe itu kan ada banyak banget, kalian bisa belajar salah satunya, terserah kalian suka apa, desain atau edit foto atau edit video. Atau selain pakai Adobe dan kawan-kawannya itu, kalian juga kalau mau yang gampang, misal edit foto itu bisa pakai Canva. Terus kalau edit video kalian bisa pakai VN atau pakai CapCut. Nah, itu juga bagus banget sih menurut aku dan gampang. Yang kelima adalah workout. Ini sebenarnya aku nggak terlalu berani nyaranin kegiatan produktif ini karena aku sendiri itu juga jarang banget buat olahraga, tapi nggak apa-apa. Ya pokoknya workout itu penting, entah itu 10 menit, ya paling nggak 10 menit sehari lah. Tapi kalau aku sendiri paling seminggu sekali. Bisa lakukan apa sih? Terus biasanya aku kalau workout itu nontonnya nonton di YouTube. Jadi sekalian nonton YouTube sekalian olahraga gitu. Terus yang keenam adalah mengembangkan hobi. Kalau ini hobi yang selain aku sebutin di poin-poin sebelumnya tadi ya. Misal menulis, fotografi, bermain alat musik, memasak, apalagi ya? Yalah pokoknya banyak banget hobi yang bisa kalian kembangkan. Dan yang terakhir adalah dengerin podcast. Kenapa? Karena menurut aku dengerin podcast itu sama kayak membaca buku, cuma kalau ini tuh versi audio. Jadi membaca. Jadi dengerin podcast itu bisa nambah wawasan, bisa mengubah pola pikir kita, dan masih banyak banget lainnya. Terus juga podcast itu banyak banget, tergantung sama kalian itu lebih suka dengerin obrolan yang bahas tentang apa. Kalau aku sendiri itu lebih suka dengerin kayak motivasi-motivasi sama kesehatan mental gitu sih, aku suka banget. Kalau rekomendasi dari aku sendiri itu ada TED Talk tentunya, terus ada The Living with Purpose atau apa, lupa aku, nanti aku cantumin di sini lah pokoknya. Terus jangan lupa kalian juga bisa dengerin podcast aku. Di situ aku juga bahas tentang kayak dunia kedokteran, kesehatan, dan kadang juga random aja sih. Nah, jadi cukup itu aja 7 kegiatan produktif dari aku. Kalau kalian ada rekomendasi kegiatan produktif lain atau punya saran-saran buku, podcast, atau apapun itu, kalian bisa sharing juga di kolom komentar di bawah. Pokoknya ayo kita buat bareng-bareng gimana PPKM ini biar nggak tambah stres di rumah. Udah segitu aja sharing dari aku. Aku bakalan bahas tentang rekomendasi buku-buku di video selanjutnya. See you on the next vlog. Bye bye.